Sesuai perintah Presiden Prabowo untuk segera mereformasi pasar modal Indonesia, OJK segera membentuk Satuan Tugas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Langkah ini dilakukan mengawal 8 rencana aksi untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan investor. Ya, semoga langkah ini bisa menjadi sinyal positif memperkuat pasar modal kita ya. PLT Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederika Widiasari Dewi menjelaskan, upaya transparansi sektor pasar modal terus dilakukan sesuai dengan masukan dari MSCI, termasuk mendorong penguatan integritas pasar modal Indonesia. Dalam pertemuan tahunan industri jasa keuangan, Friederika menegaskan OJK membentuk gugus tugas reformasi integritas pasar modal, di mana Satgas ini dibentuk bersama pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengawal 8 rencana aksi termasuk tindak lanjuti hasil pertemuan dengan MSCI terkait pemenuhan ketentuan free float saham, informasi pemegang saham serta keterbukaan data untuk menjaga iklim pasar yang sehat dan transparan. Akan membentuk task force reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Tadi disampaikan bagaimana kita akan melihat bagaimana realisasi dari action plan yang kita sampaikan di 8 rencana aksi tersebut dan juga sebagai respon terhadap hasil pertemuan dengan MSCI beberapa hari yang lalu. Jadi dari situ kita akan melihat bagaimana pemenuhan ketentuan terkait free float 7,5 menjadi 15, kemudian keterbukaan informasi pemegang saham, kemudian bagaimana granularity dari data dan sebagainya. Jadi kita akan pantau terus pemenuhannya. Dan dari situ juga ada task force tersebut yang akan bersama-sama untuk memastikan bahwa itu akan terrealisasi dalam waktu yang tidak lama dan sesuai dengan timeline yang kita sampaikan. Dan juga kami mohon dukungan rekan-rekan media semua. Kalau kita lihat market juga sudah mulai normalisasi beberapa waktu yang ini. Namun kita sampaikan bahwa market naik turun itu biasa. Yang penting fundamental dan transparansinya akan kita jaga dan kita kuatkan. Ya, semoga fundamental dan transparansinya semakin meningkat ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meminta investor tidak khawatir terhadap kondisi ekonomi Indonesia, termasuk isu potensi pelebaran defisit APBN yang menjadi sorotan sejumlah lembaga pemeringkat internasional Moody's. Menteri Keuangan Purbaya mengaku tidak khawatir downgrade yang dapat diberikan lembaga pemeringkat mengingat tren ekonomi nasional yang terbukti naik pada kuartal keempat 2025. Purbaya juga sangat optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional di mana pemerintah masih mampu menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan. Menurut Purbaya, kekhawatiran berlebihan terhadap arus modal asing hanya muncul dari investor yang terlalu berhati-hati. Selama mereka lihat fondasi ekonomi kita membaik, apalagi turun kemarin bagus kan, naik ke atas kan, walaupun buat target saya sih, jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah. Nggak ada alasan ketakutan kita nggak bisa bayar atau kita nggak mau bayar. Ada kekhawatiran rating downgrade nggak Pak? Belum, saya pikir dari sisi apa, ketika ekonomi kita membaik, defisit juga masih terkendali kan. Lain negara-negara kita masih bagus, alasannya nggak terlalu kuat yang downgrade. Justru kita bisa pelan-pelan akan ada prospek upgrade dan luar lebih. Seorang pria ditemukan tewas di sebuah kamar penginapan di Bandar Lampung, Lampung. Anehnya, kepala korban ditemukan dalam keadaan terlilit lakban dan plastik. Warga Kelurahan Labuan Batu, Bandar Lampung, Lampung digegerkan penemuan jenazah pria dalam salah satu kamar indekos Minggu siang. Pengelola penginapan curiga karena korban tidak keluar kamar sejak hari Jumat. Saat pintu didobrak, korban diketahui meninggal dunia di atas kasur dengan kepala terbungkus plastik dan terlilit lakban. Polisi yang tiba langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi tidak menemukan adanya tanda bekas kekerasan serta barang berharga korban yang hilang. Korban diketahui bernama Hindra Jaya, 62 tahun, warga Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukan dari Lampung ya? Itu seorang diri ya Bang kontrak di sini Bang? Ini dia kos ya, kos seorang diri. Seorang diri. Jenazah korban dibawa ke RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung untuk dilakukan otopsi.
Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. 3 pelajar terduga pelaku penyiraman air keras terhadap pelajar lain di kawasan Cempaka Putih, Jakarta berhasil diamankan petugas. Ketiganya diamankan di 3 tempat berbeda, yakni di Karawang, Cikarang, dan Depok. Pengejaran 3 pelajar SMA terduga pelaku penyiraman air keras akhirnya membuahkan hasil. D, F, dan A berhasil diamankan di 3 tempat yang berbeda. Sebelumnya mereka sempat melarikan diri usai videonya viral di media sosial. Namun sikap kooperatif dari para keluarga membuat ketiganya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Sampai dengan saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan adalah random ya. Jadi ketiga pemuda ini melihat pemuda lain yang menggunakan seragam alma mater sekolah lain, kemudian langsung ingin menyiram saja. Jadi dari ketiga pelaku ini, 2 orang masih di bawah 18 tahun atau di bawah umur, 1 orangnya sudah 18 tahun. Jadi berawal dari yang bernama D, itu pemilik motor juga pemilik dari cairan tersebut ya, karena dia mengambil dari sekolahnya. Kemudian yang membawa motor namanya F, kemudian yang menyiram itu namanya A. Nah, yang A ini juga sudah lebih dari 18 tahun, juga kemungkinan kita tidak, atau sudah kita hitung dewasa. Kini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Namun jika korban mengalami luka berat, maka ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di wilayah Kemendikbudristek periode 2019-2022 yang menjerat ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Jaksa penuntut umum hadirkan 7 orang saksi yang terdiri dari pihak lembaga kebijakan pengadaan barang LKPP, jasa pemerintah, pihak Kemendikbudristek, wira swasta. Sidang pemeriksaan saksi dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jaksa penuntut umum menghadirkan 7 orang saksi yang terdiri dari 2 orang PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau LKPP, 1 orang ex-PNS LKPP, mantan Kepala LKPP, 1 orang ex-Kemendikbudristek, dan 3 orang pihak wira swasta. Agenda sidang difokuskan pada keterangan saksi terkait proses pengadaan barang dan jasa di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022, mulai dari strategi, riset, hingga pengadaan. Bahwa tidak ada kemahalan harga laptop, dan artinya itu tidak ada kerugian negara. Jadi ada kemungkinan besar kerugian negaranya perhitungannya tidak valid. Iya, Pak. Karena yang menjamin harga SRP itu di bawah harga pasar itu adalah LKPP. Pihak Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kemahalan harga pada pengadaan laptop berbasis Chromebook sesuai dengan keterangan saksi LKPP. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan.